atau supplier. Di sini mengapa supplier ini dia itu, maksudnya kenapa dia masuk dalam secara eksplisit tidak mendapatkan imbalan? Karena supplier atau pemasok bahan baku atau barang dagangan itu dia tuh menyebabkan perusahaan kita mempunyai yang namanya utang dagang. Nah, utang dagang di sini berarti perusahaan itu membuat pernyataan resmi bahwa perusahaan berutang kepada supplier tersebut. Nah, jadi sebenarnya dia punya utang tapi belum terbayarkan gitu. Jadi makanya mengapa di sini disebut secara eksplisit tidak mendapatkan imbalan. Nah, selanjutnya karyawan. Kenapa karyawan juga masuk ke situ? Karena di sini karyawan itu kan dia udah bekerja misal dalam 1 bulan tanggal 1 sampai 30. Dia kan udah bekerja dari tanggal 1. Tapi biasanya dia dapat gaji itu pada akhir bulan, misal tanggal 25 atau tanggal 30. Nah, makanya karena dia udah bekerja dari awal tapi dia baru dapat imbalannya di akhir, makanya di sini dia dimasukkan dalam secara eksplisit tidak mendapatkan imbalan untuk karyawan supplier seperti itu. Jelas Mbak ya? Jadi secara eksplisit ini maksudnya kayak seolah-olah itu kita karyawan atau supplier itu memberikan kredit ke perusahaan. Jadi gitu maksudnya. Oke, saya lanjutkan Mbak ya. Selanjutnya cara mengukur kinerja operasi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu net operating working capital. Net operating working capital itu adalah modal kerja operasi bersih. Nah, dan ini didapatkan dari operating working capital atau aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar yang tidak membayar bunga. Ini mbaknya semua pada buka modul nggak? Pada buka modul nggak ya? Jadi kita bahas modul langsung untuk cara perhitungannya ini. Jadi kayak sekarang udah sampai halaman 2.5 modul 2 halaman 2.5. Nah, yang itu Mbak, net operating working capital. Nah, kalau misalkan kita gunakan data perusahaan neraca perusahaan PT TSR pada tahun 19X2. Nah, ini kan neracanya ada pada halaman 2.2. Dibuka Mbak ya. Nah, di situ kan disebutkan itu Mbak, ya di modul net operating working capital itu sama dengan 328. Di situ 328 itu dia dapatnya dari mana? Itu adalah dari total aktiva lancar pada tahun 19X2 pada neraca PT TSR di modul halaman 2.2. Dapat ya Bu? Nah, ini minus dengan kewajiban lancar yang tidak membayar bunga. Kewajiban lancar perusahaan itu bisa dilihat yaitu 89 ditambah 20 ditambah 32. Nah, di sini utang bank, di situ kan ada rekening utang bank di neraca PT TSR itu. Tapi kenapa itu nggak dimasukkan ke sini? Karena kalau kita utang bank itu nanti kan kita dikenakan bunga. Makanya utang banknya nggak dicantumkan. Jadi yang dimasukkan dalam perhitungan net operating working capital ini hanya utang dagang, utang wesel dan pajak. Jadi ada di 328 dikurangi ini sama dengan 180 juta. Itu untuk perhitungan net operating working capital. Nah, selanjutnya
kita menghitung total operating capital. Total operating capital ini sama dengan net operating working capital ditambah dengan net fixed asset. Net operating working capital kan tadi udah dihitung di yang pertama tadi, dan ditambah dengan net fixed asset. Apa sih net fixed asset itu? Net fixed asset kalau dari neraca PT TSR itu terlihat dari aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sejumlah 550 kan. Nah, jadi tinggal ditambahkan aja. Itu nanti udah jadi total operating capital. Nah, terus kalau misalnya kita hitung, kita bandingkan antara total operating capital perusahaan pada tahun, misal tahun 2013 dengan tahun 2012 gitu. Total operating capitalnya kita hitung dan kita bandingkan antara 2 tahun itu akan menunjukkan kinerja, bisa digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita harus lihat nilainya, sama kita harus lihat data penjualannya. Apabila misalnya dari tahun 2012 ke tahun 2013 nilainya itu meningkat, maka hal ini berarti perusahaan mampu menjual lebih banyak, justru dengan total operating capital yang lebih kecil. Jadi indikator apakah kinerja operasi perusahaan itu sudah efisien atau belum, itu malah tercermin dari total operating capital yang dia lebih kecil. Karena itu harus diperhatikan juga nilai penjualannya. Lanjut Mbak ya. Langkah selanjutnya untuk mengukur kinerja operasi perusahaan itu dengan menghitung yang namanya NOPAT atau Net Operating Profit After Tax. Jadi profit bersih setelah pajak. Nah, itu bisa dicari dari EBIT atau Earning Before Interest and Tax, yaitu pendapatan sebelum bunga dan pajak dikalikan 1 min tarif dari pajak penghasilan. Nah, NOPAT itu menunjukkan laba yang akan diperoleh suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan utang dan atau tidak memiliki non-operating asset. Nah, sekarang kita coba hitung untuk NOPAT untuk PT TSR yang ada di modul. Jadi masih sama menggunakan data neraca yang ada di halaman 2.2. Itu kita hitung. Dan diketahui EBIT-nya, Earning Before Interest and Tax, itu terlihat dari ini, yang laporan rugi laba halaman 2.3. EBIT atau laba operasi Earning Before Interest and Tax itu adalah 300. Nah, jadi 300 dikalikan 1 min tarif pajak penghasilan. Di situ terlihat bahwa pajak penghasilannya adalah 32%. Nah, 32% kita cari nilainya, yaitu 0,30 bagi 100, 0,32. Jadi 300 dikalikan 1 min 0,32, hasilnya adalah 204 juta. Paham Mbak ya? Lalu selanjutnya FCF atau Free Cash Flow. Ini
atau bahasa Indonesianya arus kas bebas, free cash flow, arus kas bebas. Dan istilah ini dia menunjukkan arus kas yang tersedia di perusahaan untuk didistribusikan kepada para pemodal, baik pemegang saham maupun pemegang obligasi, setelah perusahaan melakukan investasi pada tambahan aktiva tetap atau untuk peningkatan modal kerja yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Jadi gini, free cash flow itu dia berhubungan dengan arus kas yang ada. Nah, dan itu ada dua pilihannya, apakah arus kas itu didistribusikan kembali ke pemodal, yaitu pemegang saham atau pemegang obligasi, atau digunakan untuk meningkatkan modal kerja perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, dan dari itu nanti antara dua pilihan itu nanti kan pasti akan dibutuhkan dana tambahan atau enggak gitu kan. Nah, jadi di sini adalah mencari itu. Kita untuk biar lebih jelasnya, biar langsung untuk aplikasi menghitung aja Mbak ya. Di sini untuk menghitung FCF itu kita masih sama, kita gunakan data untuk yang PT TSR. Rumusnya FCF, operating cash flow min gross investment pada operating asset. Nah, karena operating cash flow belum diketahui, maka kita cari dulu operating cash flow itu dihitung dengan NOPAT plus depresiasi dan amortisasi. Nah, tadi kan kita udah dapat nilai NOPAT dari perhitungan yang pertama. Nah, itu kita cari dulu operating cash flow, berarti dengan menambahkan depresiasi dan amortisasi. Nah, karena di PT TSR ini dia yang ada hanya depresiasi ya, nilai amortisasinya 0, sehingga jadi NOPAT ditambah nilai depresiasi. Nah, di situ hasilnya adalah 254 juta. Sudah diketahui operating cash flow, sekarang kita cari gross investment pada operating asset. Nah, dan ini dia dihitung dengan cara net investment ditambah dengan depresiasi. Net investmentnya di situ tertulis 737 dan dikurangi dengan halo. Net gross investment pada operating asset ini dia dihitung dari net investment plus depresiasi. Net investmentnya itu dia didapat dari operating asset perusahaan pada tahun X min X dikurangi X min 1. Nah, jadi ini 737 dikurangi 758 hasilnya adalah minus. Jadi di sini diketahui pada PT TSR itu net investmentnya adalah min 21. Selanjutnya kita tambah dengan depresiasi 50. Jadi hasilnya adalah 29. Itu adalah gross investment pada operating asset. Nah, selanjutnya kita baru kita hitung free cash flow-nya, karena udah didapatkan semuanya kan. Jadi operating cash flow tadi nilainya 254 dikurangi dengan gross investment nilainya min 29, jadi hasil FCF adalah 225 juta. Nah, jumlah ini, dan apa sih interpretasinya dari nilai itu? Jadi nilai FCF itu tadi kan dia menunjukkan arus kas yang ada. Nah, dan berarti 225 juta itu menunjukkan kas yang ada yang dapat dibagikan kepada para investor, yaitu pemegang saham,